Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irham Syahputra MA selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab, izinkan saya Adinda Putri Pradipta dengan NIM akhir 114 menjelaskan tentang fi'il mudhari, al-hal, fi'il lazim, fi'il muta'addi, dan al-badal. Yang pertama ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan atau menggambarkan masa sekarang atau masa depan. Adapun domir-domirnya yang pertama ada ana. Di sini ada contoh katanya a'budu pada surat Yasin ayat 22. Kenapa kata ini termasuk? Karena diawali dengan alif dan hamzah. Yang kedua ada kata at-takhizu yang terdapat pada surat Yasin ayat 23. Kenapa katanya termasuk? Karena diawali dengan alif dan hamzah. Yang kedua ada nahnu. Kata pertama ada kata nufarriku yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 285. Kenapa katanya termasuk? Karena diawali dengan nun. Kata kedua ada narzukuhum yang terdapat pada surat Al-Isra ayat 31. Kenapa katanya termasuk? Karena diawali dengan na. Selanjutnya ada anta, terdapat pada kata tusibuhum yang terdapat di surat Ar-Rad ayat 31. Kenapa ini termasuk? Karena diawali dengan ta. Selanjutnya ada kata tabkhosu yang terdapat di surat Al-A'raf ayat 85. Kenapa kata ini termasuk? Karena diawali dengan ta. Selanjutnya ada hiya. Contoh kalimatnya ada tainahu yang terdapat pada surat Al-Qasas ayat 76. Kenapa kata ini termasuk? Karena diawali dengan ta. Selanjutnya ada huwa dengan contoh katanya yattabi'uhumu yang terdapat di surat Asy-Syu'ara ayat 224. Kenapa kata ini termasuk dari huwa? Karena diawali dengan ya. Selanjutnya ada hunna. Contohnya terdapat pada surat Ar-Rad ayat 30. Contoh kalimatnya yakfuruna. Kenapa kata tersebut termasuk? Karena diawali dengan ya, diakhiri dengan sukun dan na. Selanjutnya ada terdapat di surat Al-Isra ayat 57 pada kata yata'una. Kenapa kata tersebut termasuk? Karena diawali dengan ya, diakhiri dengan sukun dan na. Selanjutnya ada antum dan antuna. Antum contoh katanya tuhmaluna yang terdapat di surat Al-Mu'minun ayat 22. Kenapa kata tersebut termasuk? Karena diawali dengan ta, diakhiri dengan waw sukun dan na. Selanjutnya ada antuna, contoh katanya tazunnuna di surat Al-Isra ayat 52. Kenapa kata tersebut termasuk? Karena diawali dengan ta, diakhiri dengan sukun dan na. Yang kedua ada al-hal. Hal adalah kata keterangan keadaan. Contohnya terdapat surat At-Tur ayat 19. Lafaz hani'an berkedudukan sebagai al-hal atau keterangan dari lafaz kulu washrobu yang berarti makan dan minum. Yang ketiga ada fi'il lazim. Fi'il lazim adalah kalimat yang tidak membutuhkan objek agar makanannya sempurna. Contohnya ada di surat An-Nasr ayat 2 dalam lafaz wara'aitan nas yang artinya engkau melihat. Dalam kalimat tersebut tidak dibutuhkan objek agar maknanya sempurna. Yang keempat ada fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah kalimat yang membutuhkan satu objek atau lebih agar sempurna maknanya. Adapun contohnya pada surat Al-Jasiyah ayat 22 pada lafaz wa khalaqallahu samawati wal ardi.
Khalaqa berkedudukan sebagai kata kerja, Allahu berkedudukan sebagai subjek, dan samawati wal ardi berkedudukan sebagai objek. Yang terakhir ada al-badal. Al-badal adalah lafaz pengganti secara langsung tanpa adanya perantara seperti huruf ataf atau yang lain. Contohnya ada di surat Al-Fatihah. Lafaz siroto pada ayat 7 menjadi berperan sebagai al-badal dari lafaz siroto pada ayat 6. Sekian penjelasan tentang fi'il mudhari, al-hal, fi'il lazim, fi'il muta'addi, dan al-badal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.